Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan 11 untuk IoT. Di pertemuan ini kita akan membahas konsep AI di dalam teknologi saat ini, yang dimana dia adalah fungsinya adalah memberikan kecerdasan dan pihak manusia ke dalam sebuah mesin yang biasanya memang didominasi oleh sistem komputer. Nah, di dalam AI ini berarti si sistem komputer ini dia mampu lakukan yang namanya pengolahan data atau pengolahan informasi yang kemudian menjadi acuan untuk melakukan sesuatu tindakan, sehingga mirip dengan kecerdasan manusia. Nah, karena si AI ini dia memerlukan data ya sebagai dasar pelatihan pola. Nah, makanya perlu disiapkan data-data yang dia berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan. Nah, nanti dari data ini akan muncul sebuah pola yang nanti bisa digunakan untuk memprediksi tindakan yang harus dilakukan. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem komputer tergantung dari datanya, tergantung dari polanya, ya. Jadi tidak tentu dia sifatnya karena berkaitan dengan data. Nah, di dalam AI sendiri dia punya beberapa fitur seperti deep learning. Berarti dia melakukan pembelajaran secara mendalam. Kemudian ada pengenalan wajah yang biasa digunakan untuk screen lock ya. Di dalam HP itu sudah salah satu bentuk AI. Kemudian ada otomatisasi. Ya, otomatisasi berarti semua tugas yang dilakukan manusia dilakukan secara otomatis. Kemudian ada data ingestion, itu adalah pengolahan data. Kemudian ada cloud computing yang dia dimana mengandalkan internet untuk mengolah data. Kemudian ada quantum computing, dan yang terakhir adalah chatbot. Nah, beberapa dari teknologi ini memang sudah tersedia di pasaran ya. Contohnya ada deep learning, pola wajah, otomatisasi tugas, pengolahan data, dan cloud computing, dan chatbot. Itu sebagian besar sudah ada di pasaran. Nah, mengapa sih kita perlu AI? Ya, jadi bukan hanya untuk mempercantik gambar ya, kamera itu bukan itu saja. Tapi biasanya kalau di perusahaan digunakan untuk memberikan pemahaman ya mengenai SOP mereka yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Nah, SOP yang ada di industri ini ketika diberi AI itu ternyata dapat menyelesaikan tugas lebih baik daripada manusia. Menyelesaikan tugas lebih baik daripada manusia. Kenapa? Mungkin pekerjaannya dia adalah sifatnya sepele, tapi mungkin juga bisa yang kompleks. Nah, keuntungannya apa? Dengan menggunakan AI, bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dia memiliki detail yang sangat tinggi. Ya, contohnya memasang mur baut itu kan juga memerlukan detail. Kemudian mengurangi waktu pada tugas-tugas berat. Ya, jadi datanya dia berat. Itu bisa diserahkan kepada AI. Kemudian hasilnya konsisten karena dia berbasiskan mesin. Karena konsisten. Kemudian ada agen virtual AI yang bisa tersedia. Itu keuntungan di balik AI. Namun sayangnya dia memiliki kelemahan berupa mahal. Ya, harganya dia
mahal, kemudian membutuhkan teknis yang mendalam, ya, kemudian membatasi pekerja yang digantikan oleh AI, kemudian hanya terlihat tampilannya saja, kemudian bisa mengurangi tugas-tugas yang sifatnya general karena sudah digantikan oleh AI. Itu kelemahan daripada AI. Nah, jenis-jenis AI yang saat ini, ya, dari tahun lama hingga sekarang, kita sudah punya mesin reaktif, mesin catur IBM tahun 90-an. Sekarang kita juga sudah punya tipe 2 mobil otomatis, meskipun belum sempurna, tetapi kita masih belum ada di sini dan ada di sini, belum sepenuhnya, ya. Nah, pemanfaatan AI saat ini yang bisa dilakukan adalah otomatisasi, ya. Otomatisasi, machine learning itu sudah bisa dilakukan, machine vision, NLP, robotika, dan mobil otomatis itu sudah bisa dimanfaatkan saat ini. Nah, ketika dimanfaatkan bersama IoT, maka muncullah sebuah istilah baru yang namanya adalah IoT, yang dimana dia berorientasikan kepada individu atau orang. Nah, Artificial Intelligence of Things itu adalah sebuah perangkat-perangkat cerdas yang dia terkoneksi ke jaringan, namun dia memiliki kecerdasan buatan. Itu adalah IoT. Nah, IoT sendiri sebenarnya sudah dibagi menjadi beberapa bagian seperti wearable, smart home, smart city, dan smart industry. Itu adalah segmentasi daripada IoT. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu wearable. Saya rasa sudah muncul semuanya, ya. Smartwatch sudah ada, VR sudah ada, yang wireless earbud sudah ada. Semua yang ada di sini dia adalah kategorinya wearable. Yang dia memiliki kemampuan untuk melakukan tracking, ya, wearable. Kemudian kita punya smart home, yang dimana sudah ada smart appliance seperti smart speaker, IoT appliance, smart thermostat. Itu juga salah satu bentuk daripada intelijen. Nah, di situ rumah dia memiliki kemampuan mengatur kondisi rumah, kondisi suhu tergantung dari kondisi luar, ya. Itu adalah salah satu contoh pada smart home. Kemudian ada smart city, ada smart grid, ya, yang dimana lampu menyala sendiri, transport umum dia sudah bergerak sendiri secara efisien, ya. Menjemput di sini, semuanya dilakukan menggunakan AI. Itu yang menjadi kelebihannya. Kemudian ada smart industry, yang dimana sebagian besar sudah pakai robot untuk melakukan pekerjaan berbahaya, ya. Kemudian supply chain management otomatis, kemudian sensor otomatis. Itu yang dilihat di industri. Nah, contoh IoT yang sudah ada sekarang, kita punya kasir otomatis, pengenalan wajah, dan pengairan otomatis, dan banyak lagi, ya. Jadi nanti di sini ketika kalian shopping, tinggal jalan saja, jalan masuk, ya, jalan masuk ke sini, ambil barang, ketika otomatis itu sudah ke mengurangi saldonya secara otomatis. Gitu kehebatan IoT. Kemudian kognisi wajah menggunakan kamera, ya. Dia nyekan muka, nanti dia akan kedeteksi di sini apakah datanya ada atau tidak, ya. Dan pasti ada pengairan otomatis, ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.